Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mulai kuliah manajemen hutan, dan untuk pada hari ini kita akan melakukan kuliah tentang manajemen hutan berdasarkan sistem perencanaan. Pada topik ini, pada mata kuliah perencanaan topik ini, kita harapkan mahasiswa nantinya akan mampu berkomunikasi secara santun dengan siapapun. Kemudian diharapkan mahasiswa akan mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan manajemen hutan secara lestari. Selain itu, kami mengharapkan nantinya mahasiswa akan mampu merancang dan merencanakan pengembangan manajemen hutan lestari dan membuat laporannya, termasuk bagaimana sebaiknya ketika akan mengimplementasikan. Lalu kita harapkan mahasiswa juga akan menguasai teori dan prinsip dalam manajemen hutan lestari, kemudian merencanakan pengembangannya agar sesuai dengan fungsi hutan dan agar tetap lestari. Kemudian tentu saja kita harapkan mahasiswa akan mampu menganalisis hutan berdasarkan sistem perencanaan pada berbagai fungsi, yaitu lindung, produksi, maupun konservasi. Baik, kita mulai saja. Untuk rencana sendiri sebenarnya banyak sekali kita ketahui adanya definisi-definisi. Kita lihat di sini pertama menurut Helms yang pada tahun 98 mengumumkakan bahwa kalau namanya perencanaan itu hendaknya dia akan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang nantinya merupakan koridor sehingga kita bisa merumuskan apa saja tujuan, sasaran, dan landasan kebijakan suatu program. Selain itu untuk FEO sendiri juga punya definisi yang lain bahwa perencanaan itu adalah suatu alternatif. Jadi diharapkan dalam membuat perencanaan ada alternatif-alternatif di dalamnya yang merupakan himpunan dari berbagai aspek maupun sosial, ekonomi maupun ekologi, dan kemudian diharapkan memang sesuai untuk bisa menjadi landasan dalam mengambil suatu kebijakan. Dengan demikian, berdasarkan dua definisi tersebut kita bisa pahami bahwa namanya perencanaan itu hendaknya dia merupakan unsur atau di dalamnya terdapat tujuan. Kemudian selain itu ada objektif dan kita harus tahu kebijakan apa yang digunakan dalam perencanaan tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mencapai suatu hutan lestari di suatu wilayah atau hutan lindung. Nah, objektifnya kita tahu bahwa hutan lestari saat ini kalau di Provinsi Lampung kita tahu banyak sekali hambatannya untuk mencapai itu. Misalnya adanya perambahan, kemudian mungkin juga ada illegal logging. Nah, dengan demikian sasaran yang dicapai bisa meliputi tentang penurunan angka perambahan, menolkan atau meminimalkan adanya illegal logging, dan meningkatkan pendapatan seperti itu misalnya untuk sasaran. Lalu kebijakannya, karena kita sudah sampai dengan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, tentu saja untuk mencapai SFM di Provinsi Lampung atau goals kita SLM, maka kebijakannya kita akan menggunakan Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial. Jadi kita memang harus tahu bahwa kebijakan mana yang tepat karena itulah yang akan digunakan sebagai landasan ketika kita mengimplementasikan suatu perencanaan. Nah, dengan demikian secara logis kita juga bisa tahu bahwa kalau namanya perencanaan tentu dia merupakan proses. Sehingga kita pun tahu misalnya kita melakukan suatu monitoring evaluasi suatu program terkait dengan perencanaan. Nah, tentu saja sebagai nilai akhir dari MONEF tersebut bukan hasil akhir, tapi juga harus mempertimbangkan proses yang ada di dalamnya. Apakah proses sesuai? Jika tidak sesuai itu karena apa? Apakah memang karena manusianya atau karena luar? Nah, itu sangat berpengaruh. Sehingga perencanaan ini pun penting adanya nanti sedikit adjustment atau suatu perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan saat itu.
Lalu tadi dikatakan juga pada awal bahwa kita mengetahui bahwa namanya perencanaan itu merupakan alternatif. Nah, tentunya ada urutan-urutan ya dalam membuat perencanaan itu. Mana yang didahulukan, misalnya kita merumuskan dulu, kemudian kita membuat alternatif A, B, C gitu ya. Tadi misalnya untuk perambahan, untuk penurunan nikel logging, kemudian untuk peningkatan pendapatan. Nah, itu mana dulu yang diutamakan untuk wilayah tersebut. Karena belum tentu sama. Misalnya untuk di hutan lindung mungkin perambahan diutamakan. Tetapi untuk taman nasional perencanaannya mungkin kita akan ke illegal logging dulu yang diutamakan seperti itu. Nah, kemudian ingat bahwa dalam membuat perencanaan tetap kita harus mempertimbangkan apa sumber daya yang kita punya. Ingat, sumber daya itu ada sumber daya finansial, ada sumber daya sosial, ada sumber daya manusianya, kemudian ada sumber daya alam itu sendiri, ya. Kemudian selanjutnya Health mengatakan bahwa dalam perencanaan ini juga ada proses, yang mana tentu kita akan tahu bahwa proses itu ada 7 tahapan. Pertama, kita mengidentifikasi dulu permasalahannya, kemudian mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data yang sudah kita kumpulkan tadi. Lalu kita coba yang ketiga adalah merumuskan alternatif berdasarkan data yang kita punya. Nah, setelah itu kita coba mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut, apa saja resiko dari tiap alternatif. Sehingga kita tahu mana yang akan kita pilih sebagai rencana yang pertama atau menjadi high priority atau prioritas pertama menjadi kita rancang untuk diutamakan di program tersebut. Lalu setelah itu kita terapkan, sudah kita pilih, dan tentu saja yang terakhir kita harus memonitor apakah memang hasil dari perencanaan itu sesuai ya. Jadi kalau tidak berarti kita harus coba lagi ke arah yang tadi keempat. Berarti tadi evaluasi ada yang kurang, kemudian yang kelima memilih rencana yang berikutnya atau dikombinasikan. Selanjutnya kalau kita bicara tadi sudah planning proses adalah kita bicara tentang komponen perencanaan. Kita tahu bahwa komponen perencanaan itu ada planning areanya, yaitu luasan di mana kita melakukan perencanaan. Sehingga luasan ini juga tergantung kita membuat perencanaan apa. Levelnya taman nasional. Tapi apakah kita yakin taman nasional itu kalau luasnya dia 1 juta hektar lebih atau merupakan luasan yang 1000 hektar lebih saja ya, tidak 1 juta. Itu juga sudah merupakan luasan yang luar biasa. Kemudian kita bilang nggak mungkin kita melakukan seluas itu. Oke, berarti kita akan membaginya menjadi mungkin resort mana dulu kita akan buat perencanaan, seperti itu misalnya. Atau kita buat perencanaan untuk hutan di Provinsi Lampung, dan tentu tidak akan kita lakukan dalam 1 kali, tentu kita misalnya per KPH saja kita melakukannya. Baiklah, kita akan melakukan dari KPH mana dulu seperti itu. Jadi bisa merupakan planning area seperti itu. Lalu jangka waktu pelaksanaan, ini pun akan kita pilih ya, karena juga merupakan salah satu pertimbangan ketika buat perencanaan. Jangan sampai kita punya perencanaan yang harusnya pendek waktunya karena harus segera di submit misalnya ya dokumen perencanaan tersebut, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan menentukan planning horizon kita. Misalnya, ini tanamannya jati, ini tanamannya sengon. Akan berbeda karena sengon kita hanya membutuhkan beberapa tahun saja, tapi kalau jati tentu akan lebih dari 20 tahun kita membuat perencanaannya. Jadi seperti itu, memang planning horizon sangat tergantung dari jenis tanaman yang akan kita gunakan dalam program tersebut. Lalu yang ketiga, planning level. Kalau tadi kita membahas planning area berdasarkan luasan arealnya, kalau planning level itu tergantung dari unit organisasinya. Kita kembali ke tadi. Misalnya kita akan melakukan untuk perencanaan suatu provinsi Lampung. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa luasannya tidak mungkin kita melakukan 1 provinsi sekaligus. Kita akan menggunakan luasan 1 KPH. Tetapi untuk planning level dalam rangka administrasinya yang dinamakan planning level berarti kita akan membuat perencanaan di tingkat provinsi, kemudian kita bagi lagi di hutan produksinya dulu. Kita punya hutan produksi itu ada di 47, kita punya ada di Wekanan, kemudian kita juga ada di Lampung Selatan. Sehingga kita akan menggunakan
Itu sebagai planning level misalnya. Kemudian setelah itu dibagi lagi ke bawah lagi KPH-nya. Oke. Setelah KPH resort. Oke, gitu ya. Jadi ada lama-lama kita akan sampai organisasi Gapoktan. Lalu setelah itu kita lihat bahwa ada planning period. Jadi periodenya berapa banyak. Misalnya periodenya tentang jangka waktu 20 tahun. Kita akan bagi 5 tahunan. Oke. Selanjutnya tadi kita katakan bahwa topik kita hari ini adalah perencanaan yang merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen hutan. Definisi hutan tentu harusnya katam ya kita semua, karena Undang-Undang 41 sudah ada sejak tahun 99 bahwa kesatuan ekosistem dengan hamparan lahan yang berisi tentang sumber daya alam hayati dengan dominasi pohon dan juga bersekutu dengan lingkungannya. Demikian pula dikatakan oleh Kadri bahwa itu merupakan ekosistem alam dengan hayati, artinya dengan manusia yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita bahas hutan tentu terbagi atas berbagai hal. Ada masyarakat, ada tumbuhannya, ada proses di dalamnya. Dengan demikian, sebagai contoh saja ini ada bahwa ketika kita melakukan perencanaan hutan itu untuk hutan produksi. Ini sebagai contoh untuk di Provinsi Lampung kita punya hutan produksi yang ada salah satunya di KPHP Gedongwani. Nah, Gedongwani ini sangat spesifik ya, walaupun dia produksi tapi jangan kaget di dalamnya banyak rumah. Bahkan kita sudah punya sejenis itu supermarket mini gitu. Kemudian juga ada showroom motor. Nah, itu namanya hutan kita di Provinsi Lampung. Tetapi kita tidak bisa mendiamkan saja karena kita harus segera melakukan berbagai perencanaan untuk bisa mengembalikan fungsi hutan produksinya. Maka dari itu kita lihat di sini bahwa untuk RPHP dari Gedongwani bisa kita lihat bahwa pertama kali kita harus bisa mensosialisasikan dulu bagaimana sebenarnya otoritas kewenangan dari KPHP ini ya. Jadi kita harus tahu bahwa hutan produksi ya untuk berproduksi hasil hutannya seperti itu. Dan pelan-pelan kita harapkan nanti masyarakat akan paham kepada ini yang nomor 3. Tentu saja setelah nomor 2 yaitu adanya rekonstruksi dulu tanda batas yang ada yang mungkin rusak. Kemudian kita harapkan mereka paham tenurialnya bahwa mereka sudah seharusnya tidak menempati lagi hutan produksi tetapi harus keluar. Nah ini yang nomor 4, walaupun di RPHP JP-nya dari RPHJP-nya Gedongwani ada pada tahun 14-23 tentang rasionalisasi wilayah kelola. Ini nanti mungkin karena kita 21 ini punya turunan UUJK PP 23 yang mana di situ sudah tidak ada lagi kita UUJK ini tidak ada lagi tentang batas minimal luasan hutan 30%. Mungkin juga kita akan bisa memberikan saran pada RKPH ini untuk segera ada adjustment pada beberapa perencanaannya. Karena termasuk yang nomor 514 ini sudah tidak bisa lagi kita lakukan kecuali wilayah kelola dalam arti berdasarkan SK. Lalu contoh yang lainnya lagi kita punya untuk KPHL di Pesawaran. Ini memang suatu lokasi yang memang bisa kita katakan dia hutan lindung tapi juga sama kita punya problem yang sama tentang adanya isu perambahan. Maka dari itu di sini bisa kalian lihat bahwa inventarisasi berkala itu dan penataan penting karena untuk tadi ada manusia di mana untuk segera ada adjustment perencanaannya dan seterusnya kita harapkan walaupun dia itu hutan lindung nomor 15 yaitu ada rencana investasi. Nah kemudian untuk yang terakhir yang juga di Provinsi Lampung ini kita punya 2 taman nasional, 1 cagar alam yang merupakan sangat terkenal Krakatau, kemudian kita juga punya ada Tahura. Kami memberi contoh salah satunya di sini adalah bagaimana membuat perencanaan dalam aspek manajemen atau pengelolaan di Taman Nasional Wekambas. Di sini bisa kita berikan contoh untuk tahun 2018-2023. Nah, pada Wekambas ini, pada lokasi ini kita bisa lihat bahwa di Taman Nasional pun kita mempunyai banyak sekali tantangan. Terutama tentang juga adanya illegal logging, juga illegal poaching ya, perburuan liar. Sehingga kita lihat bahwa strategi yang dikuatkannya adanya penguatan kelembagaan di tingkat tapak. Jadi TNWK melakukan itu dan alhamdulillah
tahun 21 ini salah satu ketua kelompoknya ya Pak Suhada mendapatkan Kalpataru ya sebagai pembina konservasi lingkungan. Jadi alhamdulillah TNBK memberikan suatu dampak positif dari RPH atau rencana pengelolaan kolaborasinya. Kemudian juga kita bisa lihat yang terkait ini adalah keanekaragaman hayati, itu juga merupakan salah satu hal yang luar biasa diperlukan untuk suatu taman nasional. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata taman nasional pun tidak menghindari atau dia tidak menisbikan pentingnya ada masyarakat, karena juga sama sebetulnya problem kita baik di lindung, produksi maupun konservasi di Lampung maupun di Indonesia, adanya masyarakat yang masih suka illegal logging atau bahkan masih ada yang tinggal di dalam kawasan, itu adalah merupakan tantangan dan merupakan suatu masalah, sehingga saya yakin bahwa hampir semua taman nasional di Indonesia pun punya program ini, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan kemitraan konservasi. Yang kita juga tahu nih, jadi nanti pada aspek pengelolaan juga perlu ada lagi adjustment atau perubahan-perubahan di dalamnya, karena dalam kebijakan kementerian sejak tahun 21 ini tidak ada lagi perdirjen yang akan digunakan kecuali yang sudah terbit. Jadi untuk yang berikutnya akan ada lagi peraturan untuk kemitraan dalam rangka untuk pemberdayaan ini di Taman Nasional. Jadi luar biasa ya memang bidang kehutanan itu. Jadi kita kebijakan berubah, perencanaan sudah kita buat puluhan tahun begini, harus menyesuaikan. Karena tidak bisa tidak, jika tidak melanggar hukum, jika tidak masyarakat, wah mas pemerintah aja melanggar, kita berarti boleh. Ya gitu, supaya tidak terjadi hal tersebut, maka kita harus mendukung. Saya harapkan semua mahasiswa pun demikian, nanti dalam praktek, dalam kehidupan keseharian, jika sekitarnya seperti ini, kita bisa bantu untuk bisa mensosialisasikan aspek-aspek ini. Yaitu pentingnya perencanaan dalam pengelolaan hutan berdasarkan kebijakan yang ada untuk mencapai tujuan melalui berbagai tahapan kegiatan. Saya kira cukup demi sekian ya, jadi tadi setelah adalah ringkasan dari kuliah ini dan kita bisa tutup dulu untuk topik ini, kita bisa ketemu lagi pada topik yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.